baca apa sih lu? Ini sih kejadian di Stalingrad waktu pas Perang Dunia Kedua. Lu tahu nggak? Enggak, apaan sih? Itu teh penyerangan Jerman dan pertahanan Rusia yang memang bisa dibilang di saat itu ya, kalau mau teman-teman tahu kronologi Perang Dunia Kedua. Kebetulan gue juga suka sejarah, dan di situ tuh benar-benar kelihatan lah perjuangannya orang, apa ya, namanya kita ngejaga motherland gitu, ngejaga tanah air waktu kayak kita di zaman dijajah Belanda. Something sih kalau misalnya baca buku jadi bisa ngebayangin, wah keadaannya kayak gimana gitu. Di sana ada tukang jualan cuanki atau mungkin kopi susu. Gula aren. Nah, udah. Kenapa nggak lu nonton aja sih, kan sekarang udah banyak banget tuh film-film tentang Perang Dunia. Perang Dunia Kedua. Ada beberapa hal sih yang nggak gue dapetin kalau misalnya nonton, karena mungkin kalau kita nontonnya dokumenter Okay. dari beberapa dokumenter tuh memang banyak memperjelas nih keadaan di saat perang, tapi kita nggak bisa ngeliat semua karena ya kameramennya juga mereka punya nyawa kan, ya nggak bisa harus ke garis depan dan hanya dari beberapa sudut pandang lah. Sedangkan kalau dari film itu dari cerita yang direkonstruksi untuk kita bisa memahami kenyataan, dan bahkan kejadian selanjutnya pasti bisa jauh lebih brutal daripada yang di masa lalu. Nah, maksud gue tuh kenapa lu nggak, sekarang tuh udah banyak kan film-film tentang World War II, ya, dokumenter juga. Maksudnya kan mereka juga sudah menggambarkan sejelas mungkin, semirip mungkin dengan kejadian aslinya. Kenapa harus masih baca-baca gini? Ya pertama enaknya apa ya, kalau baca tuh gue bisa ngebayangin dan ngerasain secara emosionalnya, sedangkan kalau nonton tuh kadang distraction kalau gue ya, ngeliat subtitle ya kan, ngeliat wah bagus nih ornamen atau ininya, tapi memang ada beberapa hal yang bisa gue dapetin kalau lagi baca, sama ada beberapa hal yang dari kalau nonton. Kalau sendiri lebih senengnya lebih ke bidang apa? Kalau gue kan sejarah peperangan ya, kayak dewa-dewa gitu juga. Kalau gue sih lebih seneng nonton, karena jadi kita nggak usah mikir dua kali lah gitu. Sekarang kan kita baca juga, mikir juga, nanti mengimajinasikannya juga. Kalau gue sih lebih ke tim menonton. Bukan berarti karena buta huruf gitu ya? Bukan. Saya buta huruf juga ada ininya lah Pak. Iya, medianya. Tapi kalau dari film yang terakhir lo tonton, atau lo punya film yang berkesan, yang ngerasa secara emosional tuh ngena banget dengan karakter dan konflik yang terjadi di situ? Kalau gue sih, kalau yang konflik gitu, Sausage Party. Wah, kalau gue sih terlalu kejam Pak. Favorit apa? Kalau gue sih lebih suka, ada satu film yang benar-benar gue suka, namanya Coach Carter. Coach Carter tentang apa itu? Itu tentang, jadi salah satu dulunya pemain basket terbaik, dia terjun ke dunia kepelatihan, gimana cara dia membangun tim dari nol, memotivasi playernya, gimana dia konsisten dengan apa yang dia pikir itu benar, terus disiplinnya apa segala macam apa kayak itu. Menurut gue sih keren banget sih film Coach Carter, dan itu benar-benar inspirasi gue. Kalian coba bisa tonton Coach Carter. Itu filmnya udah agak lama sih. Banyak sih film-film yang gue suka, termasuk World War II juga, kayak Saving Private Ryan tuh. Saving Private Ryan. Itu benar, maksudnya di Omaha Beach. Gue udah mengagumi sebuah film tuh udah kayak gimana ya, maksudnya ini tuh salah satu alternatif kita untuk menerima informasi. Baca juga sama, tapi kenapa gue lebih suka menonton ya, karena gue lebih jelas gitu untuk membayangkan kejadian itu. Karena kan kalau di film kan adegan tembakan apa segala macam itu direalisasikan dan dibentuk dengan semirip mungkin, jadi kita terbawa emosinya kan ke sana. Beda kalau misalnya kalau baca, gue harus baca nih, mikir, ntar gue ngebayangin kayak gimana ya, ntar kejadiannya kayak gini. Takutnya memang ada misinformasi. Misinterpretasi juga. Kadang kalau yang gue ngerasa tuh, kalau misalnya dari buku ya, kita misalnya baca buku nih, ada beberapa hal yang disampaikan autor tapi kita ngebayanginnya sesuatu yang lain. Ya let's say kayak misalnya terjun dari atas pesawat di jam 12 malam, ya kan kita nggak bisa ngebayangin nih, lagi kronologinya jam 12 itu dalam keadaan hujan kah, pasti ada detail-detail yang kurang. Dan bisa dibilang film sama buku tuh saling melengkapi. Ada juga yang orang, kalau gue itu tipe orangnya udah nonton film ya, baca bukunya, terus nonton film yang kurang lebih hampir sama lo. Tahu kan kisah 300 Spartan? Nah, tonton itu terus ada cerita tentang pertahanan mereka di Hell Gates. Pas gue baca memang semengerikan itu pas nonton filmnya, jadi lebih ke kayak dapat lagi koneksinya gitu. Tapi lo pernah nggak ngerasa pas lagi lo baca
ada sesuatu hal yang miss gitu, mungkin dari cara author yang menyampaikan atau memang ceritanya tiba-tiba jadi nggak menarik atau predictable? Kalau gue sih kalau baca gimana ya, kurang bisa mengimajinasikannya karena takut tidak sesuai dengan autornya malah. Iya. Jadi autor kan sudah mempunyai effort yang banyak ya, menulis suatu cerita. Nah, gue takutnya salah mengimajinasikannya. Takutnya autor tuh gimana ya, ngebawa emosi guanya tuh kurang, karena gua ekspektasinya takutnya di luar dari si autor. Makanya gue kenapa pilih nonton, karena ekspektasinya jelas, setnya jelas, layarnya jelas, maksudnya keadaannya sudah digambarkan dengan sedetail mungkin. Banyak juga sih sebenarnya, malah gue beberapa ngobrol sama temen dia pecinta Harry Potter, banyak juga yang emang bilang bukunya lebih bagus, tapi banyak juga yang bilang filmnya yang lebih bagus. Karena mungkin di filmnya ada beberapa adegan yang nggak ada, tapi ada di buku, dan di bukunya nggak ada, tapi di filmnya ada. Jadi sebenarnya betul kata lu, saling melengkapi. Jadi film juga kalau misalnya buku difilmkan juga nggak mungkin 100% sama, karena mungkin ada kejadian-kejadian yang susah nih buat diungkapkan, buat difilmkan, apalagi dalam artian bikin divisualkan juga. Bikin film tuh nggak gampang, nulis skripnya tambah ya jangan sampai jangan sampai misinterpretasi. Itu ya balik lagi, kalau bisa mah di cover dengan data-data dari yang lain. Terus yang kalau gua belajar ya, dari beberapa orang, cara mereka mengabsorb informasi itu ada yang lebih senang memang dari visual, ada yang dari bacaan, ada yang dari visual. Gua tuh Ya lo banget ya, kayak gue ngerti ya, tentang baru beli visi dibajakan. Kata lainnya mah ada yang memang lebih senang dari mendengarkan, dia bisa menginterpretasikan ceritanya sendiri. Tapi lo tau nggak kalau misalnya efek samping bagusnya di saat kita baca buku itu, kita merapihkan atau menyelaraskan jalannya otak kiri dan kanan. Di saat kita harus bisa berimajinasi, dan kita juga harus secara akademik tuh kita membayangkan, oh ya ini kalau bisa disatukan. Apalagi di saat kita menulis ya, kita pasti kan nulis pasti kita berimajinasi akan sesuatu hal gitu. Tapi memang ada efek bagusnya juga di saat kita membaca tuh. Kalau menurut gue ya, kita bisa jauh lebih fokus. Dalam artian kita fokus untuk ngekonstruksikan bakal seperti apa sih alurnya yang ada di cerita itu. Sedangkan kalau film kan banyak distraction kayak kata gue tadi ya. Tapi kalau dari lo sendiri nih, apa sih kesenangan yang lo paling dapetin banget di saat lo lagi nonton film? Gimana ya, kalau misal gue di luar film juga ya, maksudnya gue kenapa suka menonton, karena menurut gua semuanya clear, jelas. Dari mulai kalau kita ngomongin film, mulai dari pemainnya kita udah nggak usah ngebayangin lagi. Contoh misalnya tadi Harry Potter, mau kasih Harry Potternya seperti apa, kita nggak usah imajinasikannya lagi. Kalau baca kan semua orang pasti beda-beda nih mukanya, nanti bakal kayak gimana. Itu kita nggak usah mikirin lagi deh yang hal kayak gitu. Jadi gue sih orangnya simpel sih. Jadi sudah yang udah ada. Terus di luar film, gue kenapa lebih suka menonton, karena kalau untuk cara tutorial segala macam itu lebih gampang diaplikasikannya. Sekarang lo misalnya tutorial untuk masak, sekarang banyak kan buku resep, tapi gue lebih senang ketika bisa ngeliat langsung. Gitu. Gitu, betul. Misalnya bikin air panas, takarannya berapa, ininya berapa, itunya berapa. Jangan terlalu air panas lah ya, mungkin sandwich kah atau hotdog kah. Soalnya saya takut bikin air panas tuh gosong. Iya sih, atau bikin jadi ayam negro ya, lupa angkat gitu. Ya maksudnya gitu lah, maksudnya kita masak, kalau di buku resep juga sebenarnya udah jelas ya, takarannya apa, bahannya apa aja. Tapi ketika gue menonton, gue lebih gampang untuk mengaplikasikannya, gue lebih gampang untuk membuat itu. Gitu, kenapa gue lebih suka visual gitu ya, menonton daripada membaca, karena banyak informasi yang lebih kita bisa dapat. Lebih bisa dapetin. Tapi betul juga kata lu, baca tuh emang bisa menyelaraskan otak kiri dan otak kanan. Ya, itu ada di setnya kok, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Jangan sampai teman-teman otak kiri otak kanan tuh jalan masing-masing. Jalan bergandengan tapi nggak seiman. Jangan seiman lagi. Jangan kayak sepatu lah otak tuh. Sama ini sih. Selalu bersama tapi tidak bisa menyatu gitu. Sabar ya Pak, hidup ini tidak indah memang.
Tapi yang gue lihat ya sampai sekarang ya, honestly kalau gue misalnya lagi stuck sama sesuatu, gue pasti nyari cara tuh gue baca. Karena ada orang yang lebih senang nonton, tapi nggak tau, gue ngerasa baca tuh lebih cepet karena gue lagi lebih bisa ngebayangin, oh ini nanti harus gini. Sedangkan kalau nonton yang gue lihat itu ya kita tahu lah ya, semua video pasti kebanyakan introduction ya. Dan gue udahlah cut simple aja, ya udah cari yang gue bisa baca. Ditambah baca kan kita bereksperimen, maksudnya gini bukan, maksudnya emang sih agak ribet ya, tapi emang tapi gue bukan tipe orang ribet, tapi lebih ke kayak gue lebih seneng menerka, karena kebetulan juga gue dulu kuliahnya di sastra, gue seneng namanya plot, jadi kadang ini maksudnya apa sih, ini maunya gimana gitu. Jadi tapi ya nggak jarang juga pada ujung-ujungnya pusing walaupun baca gitu, ya udah baru gue ke video nonton karena ya ini maksudnya gimana ya gitu sih. Jadi lebih ke kayak compellingnya yang lebih dapat dibaca sih sampai sekarang. Karena kalau gua baca ya, ini nggak tahu gua sendiri yang berpikiran kayak gini kurang bisa mengimajinasikannya. Terus kalau ada satu kalimat itu misalnya tanda baca gitu ya, yang kalimat langsung seperti orang ngobrol, takutnya salah intonasi juga udah salah, nantinya salah juga ceritanya kan. Iya, contoh kayak gimana nih? Contohnya kayak gini, misalkan ada orang yang bilang buka yuk. Nah, orang mungkin si author tuh atau si penulis mengarahkan ke sesuatu, tapi kalau intonasinya salah, itu udah bisa lagi, udah beda lagi ceritanya. Buka yuk sama buka yuk kan udah itu udah beda. Jauh ya. Buka yuk itu jadinya udah beda intonasi, jadi udah beda pemikiran, imajinasinya ya, juga. sama kayak misalnya kita cuma baca satu potong paragraf dari buku yang mereka tuh ngejelasin kalau lagi diserang nih, dan ada satu perlindungan tempatnya di dalam rumah, terus yang ngomongnya di dalam aja yuk. Nah itu kan iya sih, gue nggak bisa ngomongin nama ya. Udah di dalam aja. Udah di dalam aja. Kan itu udah beda imajinasinya kan. Apalagi musim hujan ini. Ya, berlindung maksudnya. Dengan cara menonton, gue clear itu maksudnya orang itu purpose-nya apa, tujuannya apa, dengan ngomong kayak gitu. Jadi nggak ada misinformasi. Tapi memang kalau yang gue ngerasa secara visual tuh kita emotional connection-nya lebih dapat ya dengan karakter terutama. Apapun konflik yang mereka rasakan di dalam film itu, let's say kayak misalnya mereka lagi ngerasa ada trust issue dengan teman-teman timnya, kalau kayak gimana. Dan sedangkan kalau di buku tuh lebih ke kayak, kalau menurut gue ya, buku tuh senangnya tuh selalu banyak plot twist. Kalau di film ada plot twist, pasti udah ketebak karena karakternya gini. Sedangkan kalau buku kan karena kalau kita ada missing link nggak gitu, missing link dalam artian kita ada yang lupa nggak, ini kayaknya nggak relate gini, jadi kadang baca ulang lagi atau gimana gitu. Tapi ya apa ya, memang ada beberapa hal yang memang bisa lebih ke kayak nge-reduce stres juga, dalam artian kita pasti karena fokus kita ngebangun itu ya, mengkonstruksikan, anggaplah kayak kita ngebangun kota yang katanya di sana, bisa di buku ada suatu kota yang megah, bisa aja gua ngebayanginnya kayak Sumarekon gitu, atau BSD, tapi kan kota yang megah, mungkin aja kayak Alexandria, atau mungkin Atlantis, Pompei juga megah masuknya kan, ya itu sih. Tapi memang apa ya, kayak memang selalu ada hal yang nggak bisa dijelasin sih. Tapi menyenangkannya emang kalau gue senang nonton juga, tapi kayak ngerasa emotional connectionnya belum dapat kalau gue belum sampai kebaca di cerita itu. Misalnya let's say ada film tentang, lo tau film ini nggak yang kisah nyata, ya Saving Private Ryan lah yang lo bilang tadi, itu kan gimana Amerika tuh mereka ada invasi besar-besaran lewat Prancis, lewat Omaha Beach, lewat pantai. Dan setelah gua baca, gua nonton lagi, jadi kayak oh iya ya, kebayang nggak kalau bisa jadi prajurit di sana, kebayang nggak kalau ya something sih. Tapi lu pernah kecewa nggak sih kalau misalnya lu nonton sesuatu dan begitu lu nonton lu kecewa, ternyata filmnya kayak gini, atau malah kebalikannya, lu baca sesuatu begitu lu nonton kok di buku kayak gini ya, bagusan filmnya gitu. Tapi mostly kayak yang gua kecewa tuh Assassin's Creed. Itu ada bukunya kan, ada ya non fiksi ya ceritanya, tentang Templar sama ini. Pas udah nonton filmnya, dia mencoba dalam satu film itu mencoba ngerangkup dari beberapa buku lah, bisa dibilang. Jadi ya nggak tahu bakal ada lanjutannya atau enggak, jadi lebih ke kayak bikin penasaran iya, gregetan iya. Dan memang karena ada yang nggak di cover ya, balik lagi kadang kita kalau bisa baca buku kan kita berekspektasi tinggi. Ya betul. Sedangkan udah nonton kok gini? Ya katanya dia apa ya, kuda besi yang sangat handal, yang sangat cepat. Taunya pas nonton, motor bebek. Ya kan bisa namanya ada majas kan, personifikasi, ada majas ya, ngerti lah, hiperbola, dilebay-lebaykan gitu.
something sih, selalu kayak ngerti kan? Ya kayak lo pernah kan misalnya lo ngeliat di Lazada atau di OLX atau di mana, wah deskripsinya ini mantep kan, gini jos gini, wah kayak yang iya gitu. Taunya yang pas datang ya mau nangis nggak bisa ya kita, salah ekspektasi tinggi ya. Nah ya udah. Ya kalau gue sih belum pernah ya, karena gue jarang juga baca. Jujur gue jarang banget baca. Gue lebih ke orangnya lebih ke visual lah. Gue lebih ke nyari tahunya tuh tentang visual, apa yang gue pengen tahu tuh gue carinya pasti lewat video atau gambar. Karena balik lagi kalau misalnya baca tuh gue harus pikir 2 kali gitu, dan gue takut ada misinformasi. Sebenarnya itu sih intinya. Kalau gue takut ya nggak mau ribet lah. Udah ada, maksudnya orang udah capek-capek bikinin gambar, udah bikinin video, ya udah gitu, terimain aja dan nggak usah berekspektasi tinggi juga terhadap tulisan. Nah sama ini juga ya, untuk baca juga teman-teman itu tuh ada efek samping yang bahaya juga. Gimana tuh? Gue punya cerita nyata nih, kisah temen yang namanya yang gak akan disebutkan lah ya. Dia tuh, gua lagi? Bukan. Bukan. Buta huruf mah tenang, gak akan masuk opsi. Dia itu baca buku filsafat. Ya kita tahu bacaan filsafat itu berat, tapi karena dia nggak punya vocabulary yang bagus, dia nggak punya pemahaman yang bagus, jadi dia kedoktrin sama bacaannya itu. Dan dia mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dibahas secara logika ya. Gue bukannya mendukung siapapun ya, gue netral. Dia mempertanyakan Tuhan itu ada apa enggak, hanya karena baca buku itu. Dan dengan bacaan yang berat, kalau kita nggak punya prinsip yang kuat juga, kan namanya bacaan itu bisa mempengaruhi dan secara nggak langsung bisa ngebawa kita ke suatu imajinasi yang diinginkan author itu. Takutnya nih setelah kita baca, kita ngerasa hampa karena kita ngerasa alur di buku ini lebih bagus daripada kehidupan kita pribadi. Lo pernah nggak ngerasain kayak lo habis nonton series nih yang udah bagus, after that what I'm going to do with my life, kayak ya kosong aja gitu kan, nggak tahu bakal apa yang excitement lagi. Dan itu sih ya pentingnya kita baca buku juga, kita filter lagi sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, jangan sampai kita kebawa. Ya lebih bagus kalau kita dibawa untuk lebih bagus lagi ya, dalam artian kita bisa ngimprove nih ilmu kita, mungkin kita bisa jadi adaptable. Dan ada efek yang nggak enaknya lagi sih kalau baca buku kayak gini lah. Lo misalnya terlalu banyak nonton tutorial, lo terlalu banyak baca juga, kayak misalnya gue terlalu banyak baca tapi kita nggak bisa mengaplikasikan. Pusing nggak? Jadi kan namanya ilmu kan harus udah baca aplikasi, baca aplikasi. Jadi jangan terlalu sering baca, malah takutnya bingung sendiri gitu, karena terlalu banyak informasi. Mana nih yang paling penting gitu. Bener, gue sering banget sih kalau gue coba cari tutorial, misalnya yang satu caranya begini, yang satu caranya begitu, yang satu pusing. Caranya yang gimana, gue kepala charger itu kan. Iya betul. jadi pusing sendiri sebenarnya mana yang benar. Sebenarnya tujuannya semuanya sama, semuanya benar, cuman ke gue ini jadi benar, jadi yang pusing gitu. Coba kalau misalnya gue terakhir buku yang lu baca apa sih? Gue baca terakhir itu tentang Al Capone. Lo tau nggak, mafia dari Amerika, yang campuran Balenda. Enggak ya. Gue kira Jatinangor. Amerika mana, Meksiko apa Italia, lupa gue. Pokoknya dia mafia di Eropa ya. Gue nanti coba searching lagi. Perasaan gue Amerika sih, itu kan era-era mafia tuh era dimana kita tuh yang ngerti lah, yang hebat, yang berkuasa, kayak zaman cowboy lagi lah, tapi dengan setelan yang lebih bagus, dengan politik yang lebih influencing juga, dan kayak punya teritori masing-masing. Di buku itu gue ngebayangin korbannya juga, gue ngebayangin bawahannya juga yang harus mengeksekusi, istilahnya mah mengeksekusi perintah yang perintah berdarah dingin lah, kayak kita harus ngebunuh ini, kita harus yang ngerti kan, yang nggak sesuai hati kecil kita kayak gimana. Yang gue dapat dari buku itu setelah gue baca, jujur gue kayak pengen jadi seorang kriminal. Ya karena kan gue nggak bisa ngebawa kan, jadi setelah kejadian itu ya udah gue main game. Untungnya gue suka game perang juga, ya udah kerilis aja. Ya kadang orang tuh setelah baca atau nonton tuh nggak punya media untuk ngerilis, itu yang bahaya. Ya kita harus bisa mengaplikasikan. Let's say lo belajar how to die in 10 minutes ya, dari lantai 3 lompat di tutorial, ya ikutin aja gitu. Betul. Ya sih. Tetapi kalau lo sendiri pernah nggak dapetin hal yang kayak tutorial yang memang penyampaiannya tuh enak ya, kayak kita tuh dapat narasi yang bagus ya, kayak seolah-olah kita tuh baca buku tapi yang dia udah ngasih tahu kesimpulannya aja gitu. Dalam artian lo misalnya pengen belajar primer nih, Adobe Premiere, dia tuh ngerangkum semua ilmu di Adobe Premiere dengan pembawaan yang enak, jadi kayak kita tuh cuman baca, berarti kan baca. Betul. Ada sih gue beberapa YouTuber, mungkin konten kreator yang memang
masuk gitu cara penyampaiannya. Menurut gue masuk ke gue dengan cara dia menjelaskannya, cara dia menunjukkan how to-nya. Ada sih beberapa, cuman ada juga yang beberapa nggak seenak itu. Maksudnya ilmunya bagus tapi ilmunya bagus, cuman dengan delivery-nya, cara delivery-nya dia, dengan cara menunjukkannya, jadi nggak masuk ke gue nih. Ya kan balik lagi gitu kan, preference kan, mungkin emang ada orang juga yang suka kesana. Cuman gue emang ada juga yang memang bagus gitu ya, yang keterima dengan gue, atau yang nggak keterima pun banyak gitu. Jadi untuk visual pun nggak semuanya, nggak 100% bisa gue terima. Sama kayak halnya kayak tulisan. Tulisan juga banyak misinformasinya ke gue. Contoh misalnya gue lagi baca cerita fiksi gitu ya, ada emang beberapa kata yang tidak dipakai misinterpretasi. Yang tidak dipakai di keseharian. Seperti contohnya nirwana, terus banyaklah kata-kata yang benar-benar yang emang harus kita cari tahu dulu, biar kita tahu maknanya itu apa. Cakrawala, itu mah kan bahasa-bahasa yang memang bukannya bahasa penulis ya, tapi memang biasa dibilang penulis mah kadang udah ngerasa umum dengan bahasa itu, karena udah sering dipakai ya. Ada sih memang beberapa kayak kalimat aja, ada beberapa yang memang kita cocok di tulisan, cocok di ucapan gitu. Jadi nggak semua sih, tapi ya balik lagi ya, kadang yang kita rasain juga kalau belakangan ini tuh banyak orang yang gampang terpengaruh dengan bukan cuma bacaan tapi juga tontonan juga. Ya kayak misalnya ada konten yang kerjaan yang nggak benar diikutin. Ya sebenarnya ya itu lebih ke gimana sih kita nyaring apa yang mau kita dapetin dari kita baca atau menonton sesuatu. Jangan cuma kita asal ikut-ikutan lagi viral, lagi hype, kita nggak ngerti apa dan kita pengen terlihat up to date gitu. Balik lagi teman-teman juga harus filter semua informasi yang teman-teman dapat. Harus, itu wajib. Mau itu berita, mau itu misalnya kalian nonton apapun, itu balik lagi kalian harus difilter. Contoh ada kreator misalnya melakukan sesuatu hal yang memang dirasa konyol gitu. Balik lagi teman-teman kalau meniru itu bakal gimana? Kan mungkin konten kreator itu hanya untuk iseng gitu. Misalnya ini kontennya prank gitu ya. Dia kontennya prank. Balik lagi konten kreator itu mungkin ini semua udah disetting biar ini terlihat semua lucu gitu ya, terlihat fun gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mengaplikasikan prank ini ke, maksudnya teman-teman ini mengaplikasikannya 100% plug gitu, lalu kalian ikutin ke masyarakat biasa, mungkin bakal jadi nggak lucu, bahkan bakal jadi sesuatu yang mungkin ini melecehkan atau apa. Ditambah banyak yang merugikan orang juga gitu. Sebenarnya kita harus tahu juga ya, kayak dalam artian di buku, di film, kenapa sih tujuan mereka membuat itu gitu. Kita juga harus tahu, dan di belakang layarnya kita juga harus tahu nih lebih ke ini apa sih pesan moral yang kita bisa dapetin setelah nonton atau baca ini. Ya jangan sampai kita hanya ngambil kesimpulannya ini nanti kayak gini, ya udah kita lakuin sendiri. Ya pentingnya kita media untuk sharing, misalnya let's say habis nonton film, kita kan enaknya kalau ada teman sharing yang sama-sama nonton film itu, ya lebih enak mah kalau bisa mah lebih ke ya kita lebih hati-hati aja, jangan dalam artian ya untuk menjaga diri kita juga, dan pertama kesehatan mental juga. Pernah dengar nggak you are what you eat, istilah itu maksudnya bukan cuma makanan yang kita makan, tapi informasi yang kita serap juga. Kalau misalnya kerjaannya nonton gosip tapi pengen bisa banyak talenta yang ini, nggak akan bisa. Setuju, maksudnya menurut gue sih ya 100% semua konten itu sebenarnya bagus. Tapi lebih bagus lagi teman-teman nyaring lagi sesuai dengan apa yang misalnya kita nonton konten nih, pengen yang ngimprove kapabilitas kita, skill kita, ya cari yang ke bidang itu gitu. Jangan sampai cuman kayaknya enak nih, kayaknya seru, tapi setelah kebawa itu malah jadi kebawa ngerti nggak, kebawa nggak benar gitu ya. Kayak misalnya kita juga contoh misalnya ada salah satu YouTuber, konten kreator yang menurut orang ya GJ gitu kontennya, tapi buat beberapa orang sebenarnya informasi itu bagus. Gimana kita cara menyikapinya aja sebenarnya. Sama kayak konten kita juga sebenarnya nggak semuanya bagus gitu, tapi balik lagi ke teman-teman menyikapinya seperti apa. Kayak gitu. Karena kita mah lebih ke mikirnya kita suka sharing kan, terus kita juga pengen nyoba lebih ke seandainya ilmu yang kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, kenapa enggak. Ya itulah kita juga belajar dari pengalaman, ya semoga dari teman-teman yang nonton ini banyak ternyata ya kita juga nggak punya
waktu yang banyak kan untuk belajar dari pengalaman kita pribadi kan. Kita juga harus banyak belajar dari pengalaman orang untuk menghindari dari melakukan hal-hal konyol yang menghabiskan waktu sih ujung-ujungnya. Ya balik lagi ke pembicaraan menonton atau membaca, sebenarnya gua makasih banget nih ke storyteller ya di luar sana ya, banyak ya di platform-platform YouTube atau di Spotify. Gue terima kasih banget karena gimana caranya gue buat bisa menerima informasi utuh dari tulisan itu adalah lewat mereka. Karena mereka tuh membacakannya, sebenarnya mereka baca buku kan, atau membacakan ulang sebuah cerita. Nah banyak juga cerita-ceritanya memang yang janggal, yang maksudnya ini apa sih, balik lagi kata-kata gue tadi, banyak kata-kata yang memang nggak dipakai secara umum. Nah mereka tuh bisa menjelaskannya. Nah gue makasih banget tuh sama storyteller ya, soalnya mereka juga bisa dibilang udah nge-filter itu buat kita gitu ya, dari yang awalnya ceritanya susah buat dipahamin tapi dengan cara penyampaiannya yang bagus gitu, jadi ada gula aren ya. Padahal itu kan nasi goreng lah, bukan gula aren. Mau kepala ya wajar. Nanti aja deh. Ini lagi nonton soalnya how to make fried rice. Iya, gue jadi balik lagi kalau misalnya storyteller udah membacakan sesuatu, gue jadi maksudnya gini, maksudnya gini. Jadi ke gue tuh balik lagi gue jadinya lebih prefer ke visual. Kalaupun harus membaca, gue cari preference dulu dari storyteller. Iya, betul. Rata-rata gitu kan, bagus nih kata dia reviewnya gitu kan, baru kita coba baca. Kalau gue malah kebalik sih, lebih seneng baca dulu, nanti kalau ini baru ke visual. Atau kadang memang beberapa hal juga kayak oke lah, gue sekarang udah nggak serajin dulu ya baca buku ya. Gue lebih senengnya kayak ke artikel, kayak ke baca-baca entah itu hasil riset, entah let's say Kaskus ya, walaupun ada media gambar, tapi lebih ke cari-cari info sih baca kayak karena nggak semua hal itu bisa dijadikan tontonan. Let's say kayak misalnya gue lagi baca-baca terakhir itu dari website Psychology Today. Nah, kan nggak mungkin ada orang overthinking deh dilihatinnya, ngerti kan? Anxiety ya ada beberapa kayak sih, tapi emang itu mah saling melengkapi. Balik lagi teman-teman lebih senangnya cara yang mana, dan semuanya ada benefitnya kok melalui baca atau bahkan kita cuma suka ngedengar. Kan ada orang yang kerjanya dari radio terus dia up to date nya, dan dia bisa menceritakan kembali. Bayangin kita cuma ngedengar, kita bisa menceritakan kembali kejadian yang memang terjadi. Itu ya seorang yang punya storyteller yang bagus gitu. Kalau baca pun lebih sukanya komik. Dalam bentuk komik gitu ya, cerita. Jadi bukan batu. Bukan, Pak. Iya. Batu Pak Ji. Komik lah. Oke. Jadi gue lebih suka dalam komik karena dari situ juga kita benar bisa baca, udah divisualkan, diimajinasikan gitu kan. Jadi gue tinggal menerima informasi yang di dalam komik itu, ya tinggal kita serap aja gitu. Komik Doraemon, Conan atau yang dari Jepang itu yang terkenal? Jepang, Pak. Yang Hand Eye ya. Oke. Itu memang lebih kita bisa membayangkan gitu. Waduh, itu naik turunnya entah kadang di atas atau di bawahnya. Gila. Pak. Tapi kadang balik lagi ya, jangan sampai kita membaca sesuatu yang kita nggak ngerti. Setidaknya kita butuh bimbingan ya. Bukan cuma film aja, ada butuh bimbingan orang tua, tapi kita sebelum baca buku kan suka nih, kadang di belakang buku tuh ada tulisan tentang apa nih kira-kira bukunya. Jadi jangan sampai takutnya udah beli mahal-mahal. Tapi lo pernah tahu nggak ada perbedaan kalau kita baca buku fisik sama baca yang dari elektronik, kayak let's say kita baca di smartphone nih, e-book kan. Kalau menurut gue ya, kita kalau misalnya baca di elektronik tuh, ya pertama mata capek, terus yang kedua nggak kerasa connect gitu. Ya mungkin lo bisa bilang gue old school, tapi kayak kita misalnya nih ngebuka lembaran kayak gini, itu sesuatu yang something gitu, kayak kita bisa ngerasain secara fisik gini. Ya, experience-nya beda daripada lo cuma virtual gitu ya. Betul. Tapi menurut gue ya e-book juga sebenarnya bagus sih, karena kan apa yang lo bilang tadi, mata lebih capek segala macam, kan namanya zaman sekarang tuh smartphone. Maksudnya tingkat intensitas cahayanya bisa lo atur sesuai dengan kenyamanan mata lo. Mungkin mata lo lagi capek bisa diturunin, atau misalnya kurang terang ya tinggal diterangin. Apa gitu, cuman balik lagi sih, itu baca-baca juga. Tapi sensasi lo misalnya baru beli buku lo gini, tuh wanginya tuh bukan lavender ya, tapi nggak tau lah, kayak
ngerti nggak sensasi kertas baru yang kita buka dari plastik gitu, ternyata pas buka mas maaf belum dibayar, oke balikin lagi. Cuman gue interest banget tuh sama baunya, bukan buku aroma bau ya? buku baru, tapi ketika lu datang ke sebuah perpustakaan, iya, atau lu datang ke toko buku yang emang toko bukunya toko buku jadul, buku-buku antik, tuh baunya tuh beda ya, enak tuh Pak, asli. Kayak bisa dibilang saksi sejarah lah ya, saksi bisu gitu, dan kayaknya enak gitu bau perpustakaan. Tapi nggak bikin lapar juga kan? Ya, iyalah, takutnya lo ada kelainan gitu ya. Masa kertas gue begini. Atau jangan fetis aja jadi. Oke, teman-teman, makasih banyak udah nonton channel kita. Kita dari Dokter Perspektif. Gue Reza dan teman gue. Oke, makasih banyak ya. Semoga ilmu yang kita share hari ini bermanfaat banyak buat kalian. Kalau kalian punya info baru yang mau ditambahkan atau pengen bahas tentang apa nih, atau bahkan pengen kolaborasi juga sama kita, sertakan di kolom komentar. Oke? Untuk kalian tim menonton atau tim membaca, silahkan komentar di bawah. Lebih bagus yang mana nih? Ya betul, kalian ada di mana dan kenapa reasonnya gitu. Jadi biar yang nonton juga nanti atau yang mendengarkan juga nanti tahu, karena semakin banyak masukan semakin terbuka pikiran. Dan banyak juga pasti yang perspektif atau opini yang belum kita tampung di sini. Sangat-sangat dipersilakan kalau kalian mau nambahkan opini kalian pribadi. Soalnya kita juga kadang mikir ya pasti banyak sih yang harus kita pelajari lagi dari teman-teman juga. Oke? Betul. Thank you very much. See you next time. Ciao ciao.